Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah terbaru terkait pemberlakuan larangan masuk AS bagi warga negara dari 12 negara. Aturan baru itu Trump tanda tangani pada Rabu 4 Juni 2025. Selain larangan penuh bagi 12 negara, pemerintah AS juga mengeluarkan kebijakan larangan parsial untuk 7 negara lainnya. Apa alasan Trump mengeluarkan kebijakan tersebut? Dan negara mana saja yang terdampak atas kebijakan AS itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Donald Trump resmi menandatangani larangan perjalanan ke AS bagi warga dari 12 negara. Selain itu ada 7 negara tambahan yang warganya akan menghadapi pembatasan perjalanan sebagian. Menurut Gedung Putih, kebijakan itu merupakan bentuk pemenuhan janji kampanye Trump untuk melindungi rakyat AS dari orang asing berbahaya yang menyebabkan kerusakan. Ya, Gedung Putih menyebut alasannya untuk resiko keamanan nasional. Trump mengatakan daftar negara-negara itu dapat direvisi. Artinya ada negara-negara tambahan yang dapat ditambahkan karena Trump menilai ancaman bisa muncul di seluruh dunia. Ternyata ini bukan kali pertama Trump mengeluarkan kebijakan larangan perjalanan dari negara tertentu. Ya, ini adalah kedua kalinya Trump menandatangani perintah serupa pada tahun 2017 selama masa jabatan pertamanya. Larangan pertamanya pada 2017 itu menargetkan 7 negara mayoritas Muslim selama 90 hari. Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan Trump semula sudah mempertimbangkan larangan itu. Tetapi, peristiwa penyerangan bernada antisemit terjadi saat unjuk rasa di Colorado pada akhir Mei 2025 yang membuat Trump mempercepat keputusannya. Larangan itu pun akhirnya datang kurang dari 5 bulan setelah Trump dilantik pada Januari 2025. Bahkan pada hari pertamanya menjabat kembali, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan para menteri, termasuk Menteri Luar Negeri untuk menyusun daftar negara yang dinilai memiliki kekurangan dalam informasi penyaringan dan keamanan. Lantas, negara mana saja yang terkena dampak larangan perjalanan ke AS? Terdapat larangan penuh masuk AS bagi 12 negara, yaitu Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Sudan, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, dan Yaman. Sementara itu, ada 7 negara tambahan yang warga negaranya menghadapi pembatasan perjalanan sebagian, antara lain Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Turkmenistan, Venezuela, dan Togo. Larangan itu mulai berlaku Senin 9 Juni 2025 pukul 00.01 dini hari waktu Washington sebagai upaya untuk menghindari kekacauan yang terjadi di bandara-bandara di seluruh negeri. Diketahui, ada sejumlah orang dari negara-negara yang terkena dampak yang mungkin masih bisa memasuki AS karena pengecualian. Di antaranya, atlet yang bepergian untuk acara olahraga besar seperti Piala Dunia 2026 atau Olimpiade 2028, pemegang visa imigran untuk minoritas etnis dan agama yang menghadapi penganiayaan di Iran, warga negara Afghanistan yang memegang visa imigran khusus, setiap penduduk tetap sah di AS, dan warga negara ganda yang memiliki kewarganegaraan di negara yang tidak termasuk dalam larangan perjalanan. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS dapat memberikan pengecualian kepada individu berdasarkan kasus per kasus jika individu tersebut akan melayani kepentingan nasional Amerika Serikat. Perintah terbaru Trump itu tentu mendapat sejumlah respon dari dalam maupun luar negeri. Ya, kebijakan Trump itu diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum. Somalia sendiri berjanji untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengatasi keamanan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello memperingatkan rakyatnya agar tidak bepergian ke AS. Estados Unidos acaba de sacar algo prohibiendo la entrada de cualquier venezolano a los Estados Unidos. Son como 9 países. No, ni con visa. Prohibida.
Están eliminadas las visas para Estados Unidos. En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Si usted es bien pajugo, vaya para Estados Unidos. Dari dalam negeri AS, Partai Demokrat mengecam kebijakan Trump itu. Seorang anggota Kongres Demokrat dari Washington, Pramila Jayapal, menyebut larangan yang diberlakukan AS itu hanya akan semakin mengisolasi AS di panggung dunia. Seorang Demokrat lainnya, anggota Kongres Don Beyer, mengatakan Trump mengkhianati cita-cita para pendiri AS. Bahkan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik larangan tersebut. Amnesty International AS menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif, rasis, dan sangat kejam. Sementara Human Rights First yang berpusat di AS menyebutnya sebagai tindakan anti-imigran. Kebijakan serupa yang pernah diberlakukan oleh Trump pada 2017 langsung digugat di pengadilan di seluruh AS. Namun menurut Trump, larangan bepergian tahun 2017 itu berhasil menghentikan AS dari serangan teror yang terjadi di Eropa. Di lain sisi, kebijakan Trump itu justru dinilai bukan tentang keamanan nasional, melainkan tentang menabur perpecahan dan menjelek-jelekan komunitas yang mencari keamanan dan peluang di Amerika Serikat. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.